Ada dalam surah Al-Qasas, kalau baca nanti Al-Qasas ayat 20 sampai 28. 20 sampai 28. Nabi Musa mau dibunuh oleh Firaun dan pasukannya, maka Nabi Musa larilah ke Madian. Lari, dia tak tahu, bingung mau apa ini. Sampai di negeri yang orang tak tahu kita siapa orang di sana. Akhirnya apa? Itu Nabi Musa nampak itu gadis di belakang laki-laki banyak, antri mengambil minuman, dibantu. Akhirnya apa? Nabi Musa dipanggil bapaknya, dikasih pekerjaan, lalu dikasih rumah dan dikasih istri. Hanya dengan satu kalimat. Ibu kalau baca nanti di surat Al-Qasas itu ayat yang ke-24, 28, 24 itu doa Nabi Musa tuh. Apa kata Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Ya Tuhan, saya sedang fakir. Tarompa ndak adu, fiti ndak adu, nagarian tabaranta. Maka turunkanlah kebaikan. Karena dia pergi ke satu tempat yang dia tidak suka, sebenarnya tempat itu tidak suka di Mesir. Tapi apa boleh buat? Karena kita mau dibunuh, lari. Akhirnya apa? Dapat pekerjaan, dapat rumah, dapat istri. Dengan doa tadi itu, ini doanya nih ya. Doanya di Al-Qasas 24 itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa yang boleh dipakai untuk para jomblo dan jomblo mati. Jadi para jomblo sering-sering baca doa ini. Ya, Nabi Musa dulu langsung dapat pasangan karena baca doa ini. Nah, jadi kalau ada yang susah dapat menantu, ya dapat jodoh anak, ya sering banyak baca doa Nabi Musa. Nah itulah bukti Ibu ya. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Boleh jadi yang kita anggap buruk itulah kebaikan buruk. Nah begitu. Masih ada waktu juga. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan Pak. Ya Ustaz, kalau kita dapat yang baik, hasilnya baik juga Ustaz, karena dosa. Jadi ini kan dari buruk ke baik Ustaz. Kalau dari awalnya ada baik, baik terus Ustaz. Bagaimana dengan ayat? Ya, prinsipnya begini. Bapak kalau soal jodoh ini ya, ada satu ketetapan di surah An-Nur. Kata Allah, perempuan baik untuk laki-laki baik, gitu ya. Al-khabisat lil khabisin, kata al-khabisun lil khabisat, at-tayyibat lil tayyibin, at-tayyibun lil tayyibat. Itu kata Allah begitu. Laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki baik, perempuan buruk untuk perempuan buruk, ya. Itu kaidah itu. Ya, saya pakai kaidah. Nih, surat An-Nur ayat yang ke-26. Nanti baca An-Nur 24 ayat 26. Itu yang saya jawab tadi. Apa al-khabisat lil khabisin, al-khabisun lil khabisat, at-tayyibat lil tayyibin, at-tayyibun lil tayyibat. Yang baik, yang buruk, yang buruk. Itu jelas hukum yang berlaku umum. Yang ikut baru orang itu akan bersobok kalau ada satu aliran, satu mazhab yang rajin ke pengajian, dia bersobok jodoh di pengajian. Yang datang ke diskotik akan bersobok jodoh di diskotik. Begitu kaidah umum begitu. Kita ini akan diberikan pasangan sesuai dengan ya di mana kita berada, bersama siapa kita berada. Makanya artis rata-rata sama artis, penyanyi sama penyanyi, begitu. Memang begitu. Kalau akhlaknya baik, ketemu yang baik, yang buruk, ketemu yang buruk. Makanya memang kita ini dikasih jodoh itu sesuai dengan diri kita sendiri. Maka istri itu cerminan diri suaminya. Itu makanya Abu Lahab dikasih
isi namanya Ummu Jamil yang suku masuk orang. Nah, Karena Abu Lahab kok pemberang, Abu Lahab kok emosi, Abu Sopok isi tukang asuh kan cocok, konek, ini dah. Tapi ada kasusnya apa? Ada yang buruk ketemu yang baik, ada yang baik ketemu yang buruk. Nabi Musa, Nabi Nuh baik, istrinya tak baik. Nabi Lut baik, istrinya tak baik. Istri Firaun baik, suaminya tak baik. Tak begitu? Itu kasus supaya ibu-ibu ya kalau dapet suami yang model itu nanti ada contohnya dulu. Kalau apa-apa dapet istri yang model itu ada contohnya dulu. Itu kan jadi contoh. Tidak selalu ideal ya, tidak selalu. Kalau ada yang tidak ideal sudah ketemu contoh. Nabi Nuh kurang apa ibu? Nabi ulul azmi, ya kan? Tapi isinya kok bisa begitu? Apa dia salah pilih? Tidak. Allah jadikan pasanganmu begitu untuk jadi pelajaran bagi orang-orang di belakang dia nanti. Jadi aku kalau istri aku kerajonnya perangainya tidak selesai ibu, jadi kesalahan aku. Cuma si Ustaz istri keramainya tidak selesai. Nabi Nuh hebatlah, Nabi Nuh dari yang boleh istrinya situ. Ya, lagi nih istri aku kan dah dari ketik nggak boleh bu, nggak ada saya lagi dapat. Dah, bu merawat di ketik, kalau mama aja di ketik mungkin ya dok. Tapi apaknya nggak ada nyokin kamu, apaknya mau nyokin kamu tidak tahu dia apaknya. Kamu ibu-ibu mau diagen ke suami ibu kan tahu dia ayah ibu betul. Tidak lagi. Jadi tidak bisa hukum general itu kemudian ya dibatalkan karena ada kasus-kasus gitu. Gini, orang kalau hafal Quran dekat dengan Al-Quran pasti perilakunya baik. Kenapa? Yasin wal Qur'anil hakim gitu kan. Al-Quran itu sifatnya bijaksana. Yasin wal Qur'anil hakim. Orang kalau bacanya Al-Hakim, orangnya Al-Hakim pula. Kalau bacanya Al-Quran yang suci, dia suci pula. Kalau bacanya yang bijak, dia bijak pula. Tapi ada orang hafal Quran Ustaz, dia tuh guru ngaji Ustaz, tapi kok ya perilakunya begitu, melakukan pelecehan seksual segala macam. Itu kasus. Tidak bisa mau jadi loh, kalau itu percuma menghafal Quran, baca Quran itu pelangi itu selesai kan? Tidak bisa. Itu contoh. Ya, yang umumnya begitu, yang baik, buruk ya buruk, itu umum, hukum umum begitu. Ya, makanya tadi kata Allah, kalau dapat pasangan yang tidak sesuai harapan, dulu tidak boleh itu loh. Ini kok salah saja peranan kalau baru bahasanya. Ya, maka kata Allah tetap bergaul dengan dia. Boleh jadi yang kau benci itu dari dia, Allah menyediakan kebaikan yang banyak darinya. Boleh jadi jalan dengan dapat suami begitu tuh ibu nanti ya ke surga paling tinggi itu. Dengan dapat suami yang kayak begitu. Ya toh. Tapi kalau dah tahan ibu, kamu dah tahan deh Ustaz, karena udah mulai rugi deh ibu. Kan penduduk surga disambut di depan pintu surga oleh malaikat, apa sambutannya? Assalamualaikum bima sabartum, gitu dah. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Selamat kalian masuk surga karena dulu kalian sabar. Bukan karena tahajud, bukan karena sedekah. Kalian ke surga ini karena dulu sabar. Sabar itu kan tahan. Itu surga sekarang dijanjikan Allah tuh. Lagi itu dalam kalamu bicayo deh bu kamu. Hari itu kita capek itu, tahun-tahun itu capek itu rumah. Lelang siapa tuh itu yang penting. Lain kami itu datang panjang-panjang umur, ratu-ratu 6.000 kami mati. Karena memang kami itu hasil penelitian, laki-laki ini 10 tahun lebih cepat mati daripada perempuan. Itu penelitian WHO begitu tuh. Laki-laki ini 10 tahun lebih cepat matinya daripada, walaupun ini umum, walaupun ada yang lebih tua, lebih tua juga, tapi secara umum kematian laki-laki lebih banyak. Kenapa? Penyebab kematian kami banyak.
Itu maka kami jadi capek 10 tahun lebih banting. Itu penyebabnya banyak. Kami bekerja di luar. Kami tahu. Kami manjat gedung bagai. Kami bekerja hati-hati atuk bagai. Maka yang mati jatuh segala macam ada laki-laki banyak. Yang mati ditabrak apa segala macam, yang di tengah laut kan laki-laki itu. Itu maka kematian kami lebih capek. Yang paling membuat capek kami itu perangai itu. Itu tadi itu kan kontennya ini. Kan ini kalau mengalami itu timbul langsung protes. Nah, kan kata Allah kalau istri muda menyenangkan, berarti kan banyak istri menyenangkan tuh. Kan ini kata orang istri kontennya bukan suami ini ya. An-Nisa 19 tadi itu ibu-ibu konteksnya dan kami gitu. Percaya lebih baik. Kalau istri muda menyenangkanmu, tetap dia pergauli dengan baik. Walaupun tidak menyenangkanmu, dia akan menjadi kebaikan yang besar untukmu. Ya tak? Tak ada orang bercerai Pak kalau paham ayat ini. Buktinya Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya. Nabi Lut tidak menceraikan istrinya. Tetap aja bertahan. Kadang-kadang ada sebagian ibu bercontoh tu, kadang nyok dagang perajin pengajian kok Pak, dia mandi merawat apa rumah. Aku dah salah pada dikuring tadi. Kalau pengajian, kalau situ itu damur itu, bereskan apa walaupun dia banyak pada tuntutnya saya bereskan dulu. Kau nak ketujuh di layani, Allah ciptakan kebaikan yang banyak sih. Itu. Sudah pengajian kalau langsung pulang loh. Pailo makan juga sama-sama. Kenapa? Boleh-boleh sama-sama. Nah, itu bayar tak apa-apa. Jadi apa kalaupun ketemu yang tak ideal ya sudah. Prinsipnya yang baik ketemu yang baik. Tapi kalau nak ketemu yang baik begitu, kadang perubahan itu kadang terjadi di tengah jalan ini. Awalnya baik, awalnya mana saleh, di tengah jalan baru berubah. Nah, untuk bertahan ya. Ada kemarin di jamaah saya di mana ya? Ada WA, Ustaz saya sudah bulan bercerai. Tapi saya karena sudah bulan bercerai apalagi? Saya hanya kasih saran kalau mau bertahan lebih baik. Tapi kalau ibu tidak kuat lagi, bercerai itu tidak diharamkan, cuma tidak diuji. Jadi dibenci oleh Allah. Nah begitu ibu. Masih ada ibu? Mencari jodoh mesti kalah. Oh ya. Rasulullah itu banyak kan. Istikharah itu mencari jodoh ini. Istikharah itu dari kata khair. Khair. Apa sih khair itu? Khair itu baik. Nah, khair itu baik. Istikharah itu Bapak meminta pilihkan yang terbaik. Terbaik. Ya Allah, saya tidak tahu kan itu. Ya. Kamu tidak tahu mana yang terbaik kan? Ya. Nah, iku ada dua laki-laki. Agama sama agamanya Pak. Kalau beda agama, tak perlu istikharah. Perempuan kok sama agamanya Pak dua. Kalau agamanya sama, tak perlu istikharah. Tapi kalau cik saleh, cik tak saleh, tak perlu istikharah. Ada laki-laki Pak pilihan Pak, sama saleh, sama ustaz. Ustaz dua-duanya bu, saleh dua-duanya. Nah, tapi nencie kayo, tapi nilainya 6, bacanya 6-nya. Yang cie warga nilainya 9, tapi kiri. Nah, itu sekarang deh. Kapilian yang saleh gagah mikirin atau yang saleh kayu tapi wajahnya 6. Itu aja sekarang. Ya beda dong. Tapi kok kayu, gagah, saleh aja sekarang itu pilih itu deh.
Kalau dia berumah tangga, dia menikah ni. Nah, itu sama orang yang menikah ni lah kalau umur. Tanya apa kalau dia menikah ni. Dan ada masuk kriteria ni. Bak kriteria tu, dia mencari menikah apa? Kalau masuk itu mencari. Yang mana itu pak? Pakai kriteria yang aku mau dapat istiqwa rancak. Sudah tu, sudah tu pegawai, sudah tu anak pejabat, sadek. Pakai jenis kau sobok dia nak cakap dia dulu. Ada nak kekal. Ini jadi tak doh. Tak kau sobok dia tu di buku dia lah kamu. Nah tapi kau ada timbal-timbalnya sama sade, tapi kok kayu baca kurang, nah kok sade baca rancak tapi piti kurang. Nah tidak ada sekarang. Biar kamu nomor satu pak, beda. Nah tapi kalau cie pilihan itu sekarang. Tanda-tanda istighfar aku tadi mau Tuhan. Kama karyati. Ya mereka Allah arahkan hati itu. Ya, ya tak orang dayu karya dia pak, nyo samu mana pak, bani dia pak, abe namanya selagi tu aku benar. Ini tak samu pak. Awak itu punya ketetapan miniaman, nyo samu nilainya. Tak empuk sebenarnya. Lima benar dan puluh gitu. Lah sekarang tadi, artinya karya hati dia. Ya kalau lesi barang itu pasti hati karya. Ayo, kalau baru malah tuntun squad. Tapi suatu hari kau masuk kasusnya dari itu, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Mereka, maka kata Allah tetaplah bertahan, karena di situ Allah sedang menjanjikan kebaikan yang banyak. Gitu. Nah, begitulah dulu. Bapak Ibu ya, ibu ya. Ibu dia, ibu. Ibu dia. Ya. Lima. Makanya. Oh, lima ya. Aku dah dulu. Ibu ngajak waktu ibu. Kalau ada semua tulisan kan tiga kali sekali. Nah, baik. Satu, Nabi Musa melarikan diri dari Mesir sampai dia di sana dapat pasangan, dapat pekerjaan, dapat rumah. Nah, tempat lari Nabi Musa itu kemana? Ibu, tempat dia terus. Ya. Ibu mana? Latihan kemudian. Yang kedua, istri Firaun selalu berdoa agar diberikan istana di surga. Di surat apa ayat berapa? 6. Nah, berikutnya, kalau bapak ibu dapat pasangan yang tak ideal, selalu menyakiti perasaan, Allah suruh bertahanlah supaya dapat kebaikan yang banyak. Nah, di surat apa? 4 ayat 19 ya. Kalau orang tasbih itu ya, yang banyak tasbih, kata Nabi apa? Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, 100 kali sore dia, kalau saya Muslim tu, maja'a ahadun bi afdala minhu yaumal qiyamah. Tidak ada manusia yang sebaik dia keadaannya di hari kiamat. Tidak ada yang sebaik dia keadaan orang di hari kiamat yang membaca subhanallah 100 pagi, 100 sore. Nah, mudah ini. Tapi besok jadi foto loh selalu. Kalau 100 pagi kan foto langsung. Langsung update. Alhamdulillah, tasbih pagi ini 100 kali. Langsung habis tuh. Masuk lo komentar kawan, tasbih 1 kali tiap pagi. Iyo, lah 3 tahun mbak. Tak orang lah kerja balik.
Nah, yang ketiga pertanyaannya, Nabi Ibrahim ya itu ya melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya. Nah, cerita itu di surat apa, ayat berapa? As-Saffat 100 sampai 110. Nah, As-Saffat 100 sampai 110. Terus terakhir ya, siapa nama istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan dia? Oh, Zainab banyak itu. Kalau sekali Zainab istri Nabi itu ada dua. Bintinya siapa? Zainab itu istri Nabi itu dua ibu ya. Satu Zainab binti Khuzaimah, dua Zainab binti Jahsi. Dua-duanya Zainab. Ya, Zainab binti Khuzaimah ini gelarnya Ummul Masakin. Dia dinikahi Nabi itu karena hidupnya memang susah. Nabi kasihan, hidup sebatang kara, tidak ada keluarga. Nabi nikah. Tapi Zainab itu orang yang paling paibu. Itu makanya Ummul Masakin namanya. Kalau ada orang datang ke Zainab itu, tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Apapun yang ada pada Zainab itu dikasihnya. Namanya Zainab binti Khuzaimah. Yang Zainab binti Khuzaimah ini ibu hanya 4 bulan atau 3 bulan menikah dengan Nabi, dia mati. Jadi ada dua istri Nabi yang mati sebelum Nabi. Satu Khadijah, dua Zainab binti Khuzaimah. Umurnya ketika mati itu sekitar 30 tahun lebih. Loh, tuh, makanya Zainabnya harus pas itu. Yang mana Jahsi atau Khuzaimah. Nah, yang menikah dengan Nabi Allah yang jadi walinya itu Zainab binti Jahsi. Oke, begitu ya, berkata manfaatnya. Jadi kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.